Kita sedang mengalami pergeseran kesadaran secara global. Sistem lama sedang runtuh. Orang-orang lelah dengan keadaan yang selama ini ada. Anda tidak perlu menjadi spiritual untuk bisa merasakan hal ini semua. Semakin banyak orang mendambakan pergeseran dari dominasi kontrol, logika, perpecahan, dan pertumbuhan tanpa batas menuju sesuatu yang lebih utuh, lebih nyata, dan terhubung dengan kehidupan itu sendiri. Pergeseran itu adalah kebangkitan feminin. Selama ribuan tahun, sebagian besar umat manusia beroperasi pada satu frekuensi. Prinsip maskulin, yaitu keteraturan, kontrol, struktur, persaingan, analisis, hierarki, semua kualitas yang diatur oleh otak kanan kita. Ini membentuk keputusan kita dalam mewujudkan realita kita di dunia ini. Well, kualitas-kualitas ini juga penting. Namun, tanpa prinsip feminin, kualitas-kualitas itu menjadi terdistorsi. Kualitas-kualitas ini berubah menjadi sistem yang menghargai produktivitas di atas kemanusiaan, kontrol di atas kepedulian, dan dominasi di atas keseimbangan. Bumi pun terkuras. Kebenaran yang telah dicoba dihilangkan oleh dunia, namun kebenaran itu tidak dapat dilupakan, karena kebenaran tersebut hidup di dalam diri kita masing-masing. Inilah kebenaran kekuatan feminin ilahi, nasib batin, sumber penciptaan yang tidak dapat dikotak-kotakan atau dibatasi oleh realitas terstruktur apapun yang ada di dalam pikiran. Sesuatu yang hadir melalui perasaan Anda. Selama ribuan tahun, kebenaran ini telah menjadi sasaran pengubahan sejarah, cleansing ethnicity, pendidikan yang bukan didesain sama sekali untuk mencerdaskan, sistem kesehatan dan makanan yang sama sekali tidak untuk menyehatkan, sistem pemerintahan, sistem kepercayaan yang terorganisir. Berbagai cara dilakukan untuk menodai energi feminin ilahi dan menciptakan dunia yang penuh kendali dan kekuasaan, hierarki, dan pemerintahan yang mereduksi sumber kebijaksanaan sejati menjadi ekstraksi untuk mencapai agenda tertentu. Saat ini banyak dari kita merasakan sesuatu sedang berubah karena sumber kebijaksanaan feminin ilahi ini bangkit kembali secara internal di banyak orang di seluruh dunia secara spontan. Ini menimbulkan pergeseran kesadaran di mana-mana, seperti penindasan, stigmatisasi, atau kebiasaan turun-temurun yang tidak lagi ditolerir. Banyak orang dan generasi muda menolak untuk menerima kehidupan yang mulai terasa hampa dan mengejar panggilan jiwa mereka yang penuh makna akan otentisitas. Juga meningkatnya kesadaran global bahwa bumi bukanlah sumber daya untuk dieksploitasi, tetapi sistem hidup tempat kita berada yang perlu dijaga. Pergeseran ini menyeret bayangan kita ke permukaan. Emosi-emosi yang selama ini kita tekan, kita sembunyikan seperti kesedihan yang tidak pernah kita proses, kemarahan yang kita pendam dan kita abaikan, dan trauma yang kita normalisasi. Katarsis merupakan syarat untuk terjadinya perubahan karena kesadaran tidak dapat berevolusi tanpa terlebih dahulu mengungkap apa yang selama ini berusaha disembunyikan, ditutupi. Banyak orang saat ini mengalami trauma masa lalu yang muncul kembali ke dalam diri mereka, merasa terpicu melalui hal-hal atau situasi tertentu, misalnya penindasan energi feminin, rasa takut untuk membuka karunia spiritual Anda. Takut akan penindasan karena ketika harus mengungkapkan kebenaran Anda dan menjadi sepenuhnya transparan di tingkat jiwa. Bagaimana jika saat ini kita dipanggil kembali ke titik awal untuk memahami bagaimana kita menumbuhkan paradoks-paradoks dari hasrat kita untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Namun ini tidak berlaku dalam paradigma baru. Untuk benar-benar merasa nyaman dengan diri kita sendiri, maka terlebih dahulu kita perlu merasa aman di dalam diri kita dan di dalam medan energi kita secara keseluruhan. Kecuali Anda memahami mengapa Anda takut akan apa yang Anda takuti, mengapa Anda marah oleh apa yang memicu kemarahan Anda, mengapa Anda
masih menolak sesuatu yang telah membawa perlawanan di masa lalu Anda tidak akan dapat membersihkan aspek-aspek ini dari diri Anda. Seiring dengan meningkatnya frekuensi bumi, seluruh pengalaman kolektif ini dibersihkan dari semua sisa-sisa karma dan program yang tidak lagi dapat menjadi bagian dari paradigma baru ini. Seperti runtuhnya institusi yang dibangun atas dasar kontrol dan kekuasaan, bukan kasih. Seperti pria yang menyadari bahwa model maskulinitas yang lama membunuh mereka dari dalam. Seperti wanita yang menyadari bahwa tubuh mereka, aura mereka, dan kebijaksanaan mereka adalah kunci utama untuk pembaruan. Kebangkitan feminin tampak seperti gelombang emosi yang tidak bisa lagi dibendung. Inilah pergeseran terbesar di dalam hidup kita. Perubahan energi nyata dalam cara manusia hidup dan berhubungan. Dan kita semua dipanggil untuk ikut serta di dalamnya, untuk mendukungnya. Energi feminin bangkit dalam diri kita semua, dalam diri wanita, pria, komunitas, dan bahkan dalam diri Ibu Pertiwi itu sendiri. Feminin hanyalah separuh dari gambaran keseluruhan ilahi. Ia tidak lebih kuat atau lebih signifikan dari pasangannya yang maskulin, tetapi sangat unik dalam pendekatannya untuk menumbuhkan ekspansi kesadaran yang lebih besar. Memahami feminin ilahi tidaklah dengan logika. Feminin ilahi adalah sesuatu yang hanya bisa dialami melalui kesadaran mendalam bahwa polaritas ini ada di dalam jiwa Anda sendiri. Hanya dengan membuka hati dan membiarkan diri Anda merasakan, Anda dapat memahami kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Frekuensi yang meningkat ini meminta kita untuk menginterpretasikan apa yang kita kesahkan, berjanji untuk hidup dari keutuhan daripada perpecahan. Ini bukanlah tentang memuja feminin dan membuang maskulin. Ini adalah tentang keselarasan struktur maskulin dengan kebijaksanaan feminin. Tindakan maskulinitas selaras dengan situasi feminin. Kejelasan maskulin selaras dengan empati feminin. Bersama-sama mereka menciptakan koherensi. Kita sudah berada di masa penting ini. Dan saya yakin Anda dapat merasakannya. Seperti hal-hal yang tidak dapat lagi Anda toleransi. Ketertarikan secara mendalam untuk hidup secara berbeda. Inilah feminin yang bangkit melalui masing-masing kesadaran Anda. Hubungan kita dengan diri sendiri perlu dipertanyakan. Jika Anda bersembunyi dari kehidupan, dari orang-orang, atau dari situasi apapun yang Anda tahu sebenarnya paling selaras dengan tujuan jiwa Anda, maka inilah saatnya untuk pemulihan. Dan jika ini mengubah sebagian hidup Anda seperti berakhirnya beberapa hubungan yang memungkinkan kebangkitan atribut baru dan peluang baru di cakrawala, maka yang sebenarnya terjadi adalah Anda telah mengintegrasikan energi di dalam diri Anda yang otentik dan membiarkannya menciptakan respon proporsional yang selalu dimaksudkan untuk menjadi bagian dari dunia Anda, realitas Anda. Menunda perwujudan kekuatan kita dengan tidak membiarkan diri menyelami kedalaman apa yang kita rasakan, apa yang kita ketahui, dan kita hubungkan dengan kebijaksanaan terdalam kita, berarti ketidakadilan terhadap kehidupan. Untuk membawa hal tersebut ke dunia ini dibutuhkan setiap dari kita untuk lebih hadir dan lebih berdedikasi dalam menghadirkan nilai-nilai kesadaran dan esensi jiwa di alam fisik.